Lu Chen melihat ke arah Chaos Orb, dan pada kera emas berlengan 8 yang dulunya agung, gemetar di dalam Chaos Orb. Diketahui bahwa Chaos Orb telah melakukan semacam penindasan terhadap makhluk asing. Chaos Orb bergabung dengannya dan menuruti keinginannya. Tanpa persetujuannya, ia benar-benar menolak makhluk asing. Xiao Yu adalah hewan peliharaannya, Chaos Orb secara alami mengenalinya dan tidak akan menolak Xiao Yu. Saat itu, Firefox memasuki Chaos Orb, dan ditekan oleh Chaos Orb. Belakangan, dia mengenali Firefox, dan Chaos Orb tidak menolak Firefox. Alasan mengapa Chaos Orb memiliki kemampuan ini pasti karena ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam Chaos Orb. Guru pernah berkata bahwa ada kekuatan supernatural di Chaos Orb, biarkan dia menggali kekuatan supernatural untuk digunakan sendiri. Sayang sekali dia menelitinya berkali-kali, tapi dia tidak bisa menemukan apa kekuatan supernatural dari Chaos Orb. Di mana? Belum lagi menggali kekuatan alien untuk Anda gunakan sendiri. Namun, setiap kali dia menangkap binatang buas itu ke dalam Chaos Orb, dia bisa merasakan bahwa Chaos Orb menggunakan kekuatan untuk menekan binatang buas itu. Dia tahu itu adalah kekuatan aneh, tapi dia tidak bisa memahami kekuatan aneh itu. Apa itu? Kekuatan macam apa? Mungkin karena wilayahnya tidak cukup, jadi dia tidak dapat memahami arti mendalam dari kekuatan aneh itu. Dan situasi saat ini bukanlah waktunya untuk mempelajari kekuatan yang berbeda, dia harus menyelesaikan beberapa masalah. Meskipun Chaos Orb ditekan oleh kekuatan yang berbeda, kera emas berlengan 8 itu masih sangat kuat. Lu Chen merasa tidak nyaman dan gelisah jika dia tetap berada di Chaos Orb hidup-hidup. Firefox, mulailah bekerja, matikan, minum pil hewan, dan keluarkan darah hewan. Lu Chen melirik Firefox di dalam Chaos Orb. Orang ini sedang menatap kera emas berlengan 8, siap bergerak, jadi dia hanya memerintahkan Firefox untuk menyelesaikan masalahnya. Firefox yang telah lama ditunggu-tunggu, setelah mendengar perintah Lu Chen, memperlihatkan seringai ganas di mulut rubahnya yang panjang, dan segera menyerang, cakar tajamnya terentang, mengarah ke objek yang berkali-kali lebih besar darinya, dan ditekan oleh kekacauan. Bola, kera emas berlengan 8 yang tidak bisa menahan. Melihat ini, Lu Chen mengalihkan kesadarannya kembali dari Chaos Orb. Dilihat lebih jauh, ada berbagai macam jeritan menyakitkan dari kera emas berlengan 8 sebelum mati, dan segala macam pengeluaran isi perut yang dilakukan oleh Firefox. Gaya lukisannya terlalu kejam untuk dilihat secara langsung. Sekarang coba lihat, apa yang ada di dasar danau. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali air, atau air, kecuali dasar danau yang tidak dapat dilihat. Jika Anda tidak masuk jauh ke dasar danau untuk melihatnya, bukankah itu Danau Baitu? Begitu Lu Chen menyebutkan esensi aslinya, dia menyelam langsung ke dasar danau, dan dalam sekejap jaraknya 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. Setelah menyelam ribuan kaki, dia masih tidak mencapai dasar. Semakin dalam dia menyelam, semakin rendah suhu danau, dan akhirnya menjadi sedingin es, membuat Lu Chen menggigil. Lu Chen juga bingung, dia telah mencapai alam abadi. Pada tingkat ini, tubuh fisiknya sekuat batu dan besi. Dia sudah tidak takut terhadap flu apapun, tetapi sekarang dia membeku seperti anjing di dekat air dingin. Sungguh hantu, pisau, hanya bisa dikatakan bahwa air di Danau Wuming bukanlah air biasa, dan airnya juga sangat dingin, yang tidak dapat dilawan oleh pejuang biasa. Lu Chen segera memasuki lautan rune kuno, menemukan sekumpulan rune api, menyatukan satu set rantai rune api dengan makna anti-dingin, dan memberkatinya. Dalam sekejap, Lu Chen merasakan seluruh tubuhnya panas. Seperti api yang berkobar, dan rasa dingin yang menggigit di tubuhnya segera hilang. Setelah itu, tidak peduli seberapa dinginnya danau itu, tubuh berapi-api Lu Chen mengusirnya, tidak mampu menyerang sedikitpun. Lu Chen terus menyelam dengan tenang, dan baru mencapai dasar danau setelah menyelam sedalam 10 kaki. Tidak ada apapun di dasar danau, hanya sebidang pasir tandus, ditambah keheningan yang mematikan. Namun, beberapa mil jauhnya, 7 pilar raksasa berdiri di atas pasir yang sepi, seolah-olah seperti 5 jari yang menggenggam dasar danau. Nyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan melangkah keluar dengan satu langkah, Lu Chen berada beberapa mil jauhnya, di tengah 7 pilar raksasa. Poros dari 7 pilar raksasa memiliki garis yang rumit, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi garis tersebut. Lu Chen sekilas tahu bahwa itu adalah rantai rune. Hanya saja susunan rantai rune tersebut memiliki misteri mekanisme. Lu Chen tidak pandai dalam hal mekanisme,
dan dia tidak punya waktu untuk mempelajari pengetahuan mekanisme, jadi dia tidak terlalu memahami misteri mekanisme, dia juga tidak dapat memahami rantai rune mekanisme itu. Jika diserahkan kepada Souhu, mungkin jenius Tianji itu bisa memahaminya. Meskipun Lu Chen tidak tahu banyak tentang mekanisme, dia juga tahu bahwa ketujuh pilar itu berdiri tegak, mirip dengan formasi, tetapi sebenarnya adalah formasi mekanisme. Susunan organ 7 pilar dan susunan sihir 9 pilar sudah masuk akal. Ketujuh pilar raksasa tersebut tidak diketahui sudah berapa lama terendam di dasar danau, namun tidak terkorosi oleh racun air, juga tidak terserang air dingin. Perasaan orang-orang telah berlangsung selama berabad-abad dan perubahan-perubahan dalam hidup. Organ macam apa ini? Lu Chen menghela nafas, jika Souhu ada di sini, dia pasti tahu apa penutupannya. Sayangnya ranah Souhu tidak bagus, dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Beraninya dia membawa Souhu keluar dari wilayah Wansu. Belum lagi, baru saja memasuki area kehidupan, menghadapi klan monster yang mengepung dan menindas ras manusia. Jika ada harimau kurus di sisinya, Lu Chen akan terganggu dari merawat harimau kurus itu, jadi dia tidak akan bisa untuk membunuh musuh dengan cepat, bahkan menyelamatkan murid dari berbagai sekte. Saya khawatir ini akan lebih merepotkan. Jika harimau kurus mengaktifkan penglihatannya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Selain itu, dengan mekanisme unik di tangan, dan keterampilan tempur tingkat menengah tingkat langit, Broken Star yang diajarkan oleh Lu Chen, gerak kaki tingkat menengah super cepat Yu Guangbu, sang binatang tubuh fisik tirani yang ditempa oleh darah teknik menempa tubuh memiliki begitu banyak keunggulan dalam satu tubuh, bahkan jika ia tidak dapat melawan kondisi pemurnian dewa setengah langkah, ia hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kita harus mengeluarkan pil 5-9 putaran, dan membantu saudara-saudara untuk merangsang penglihatan secepat mungkin. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, saudara-saudara tidak akan mampu mengimbangi saya. Lu Chen sekali lagi memutuskan bahwa legiun fanatik didirikan olehnya sendiri, jadi dia harus mengikuti ritmenya, dan dia tidak boleh dibuang olehnya sekitar 100 jalan jauhnya, meninggalkannya dalam debu jauh di belakang. Lu Chen menggunakan energi aslinya untuk membersihkan pasir tandus di antara 7 pilar, tetapi hanya dasar danau yang berbatu dan kokoh yang terlihat. Tidak ada yang istimewa dari itu, apalagi peluang. Apa sebenarnya organ ini? Menyerang, bertahan, atau memenjarakan? Lu Chen tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi dari pembentukan organnya, itu tidak terlihat seperti danau yang agresif dan tak bernyawa yang bahkan tidak memiliki makhluk apapun, siapa yang akan menyerangnya. Sedangkan untuk pertahanan, bagaimana cara bertahan melawan 7 pilar yang telanjang? Danau ini beracun dan dingin, dan tidak ada satu ikan pun, jadi siapa yang harus kita waspadai? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu penjara. Penjarakan siapa? Apakah seseorang dipenjara di dasar danau? Jika iya, bagaimana cara membuka mekanismenya dan masuk ke dasar danau? Berbagai masalah muncul di benak Lu Chen, namun tidak ada satupun yang bisa diselesaikan. Lupakan saja, jangan khawatir, siapa dan saya yang dipenjara oleh agensi. Saya di sini mencari peluang. Petik 2. Lu Chen memandangi 7 pilar raksasa dengan mata menyala, dan lengkungan seraka melingkar di sudut mulutnya. 7 pilar raksasa ini adalah peluang, kemas dan bawa pergi. Karena ketujuh pilar raksasa ini tidak terbuat dari bahan biasa, melainkan terbuat dari coran abadi. Setiap pilar raksasa memiliki lebar 10 kaki dan tinggi 100 kaki, dan beratnya mencapai miliaran kati yang tidak diketahui jumlahnya. Ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Saat ini, Lu Chen memiliki banyak pil binatang tingkat 7, dan legiun fanatik masih melawan binatang buas di daerah Wansu, dan pasti ada banyak pil binatang tingkat 7 yang harus dipanen. Ada pil binatang, tapi tidak ada besi peri. Saya khawatir tidak tahu di mana mendapatkan peri besi. Ini benar-benar seperti seseorang akan memberimu bantal saat kamu tertidur. Sekarang menyenangkan, begitu banyak besi peri dikirim ke pintu, senjata suci seluruh legiun fanatik akan tersedia, dan senjata dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Lu Chen melirik ke arah Chaos Orb, kera emas berlengan 8 telah dibantai oleh rubah api, dan pil hewan kera emas berlengan 8 telah dikeluarkan, dan ditempatkan di depan tungku alkimia. Pil binatang kuasi ke-8 ini diserahkan kepada Fei Long, dan pasti akan dimasukkan ke dalam pot suci dengan kualitas terbaik. Fat Dragon adalah seorang kultivator perisai, yang menguasai keterampilan ilahi melindungi langit, dan memikul tanggung jawab pertahanan yang besar. Di saat-saat kritis,
dia memainkan peran yang sangat besar. Dan Pot Fei Long adalah senjata tajam untuk pertahanan. Kualitas menentukan kekuatan pertahanan, jadi yang terbaik harus digunakan dulu. Sedangkan untuk pisau skala hijau miliknya, meskipun merupakan senjata suci biasa, ia bahkan dapat mendukung pisau ketiga Zantian yang sangat kuat. Itu sudah cukup untuk saat ini, dan dia tidak terburu-buru untuk menggantinya. Lu Chen meraih pilar raksasa, mengedarkan energi aslinya, mencobanya, menggeseknya dengan keras. Pilar raksasa itu tidak bergerak. Tenaga tidak cukup. Dua naga bertarung. Lu Chen memanggil Yan Longmai dan Yun Longmai untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun pembuluh darah naga beracun, mereka tidak berani memanggilnya keluar. Tubuh fisik perlu dirawat dengan baik, jika tidak racun dingin yang ada di dalam air akan menyerang dan menyebabkan sakit kepala yang parah. Dua urat naga muncul dan mengelilingi tubuh. Pola naga ganda muncul dan muncul di mata. Muncul dalam pertempuran, kekuatannya melonjak tajam. Tangan Tian-Tian. Lu Chen menggunakan teknik telapak tangan yang mengguncang langit, mengerahkan semua energi sebenarnya, menuangkannya ke telapak tangan, dan kemudian memindahkan pilar raksasa. Bum bum bum. Dasar danau bergoyang, tanah bergemuruh, air mengalir deras, dan pasir tandus beterbangan. Pilar besar itu tidak dapat menahan kekuatan kuat Lu Chen, dan perlahan-lahan ditarik ke atas. Selesai. Lu Chen sangat gembira, dan terus menelepon tanpa henti. Setelah sebatang dupa, bagian pilar raksasa yang masuk jauh ke dasar danau dicabut seluruhnya, yang kedalamannya puluhan kaki. Pilar raksasa itu ditarik keluar, dan Lu Chen melemparkannya langsung ke dalam Chaos Orb. Ruang Chaos Orb, seiring dengan peningkatan ranah Lu Chen, juga menjadi lebih besar, dan sekarang memiliki radius 10.000 zang. Pilar besar dengan lebar 10 kaki dan tinggi lebih dari 100 kaki tidak akan memakan banyak ruang sama sekali. Beberapa jam kemudian, Lu Chen mengambil pilar raksasa terakhir, tetapi tidak memicu mekanisme apapun, tetapi tanah bergetar, dan dasar danau tiba-tiba tenggelam, seolah-olah ada semacam batasan yang dilanggar. Tetapi Lu Chen mencari lagi, tetapi tidak menemukan apapun, tetapi air danau telah berubah. Racun dingin di dalam air menghilang, dinginnya air pun mereda, dan suhu air berangsur-angsur kembali normal. Mengambang ke permukaan, masih banyak orang berkumpul di tepi pantai, dan murid dari berbagai sekte masih ada, tidak ada satupun yang tersisa. Lihat, itu, ya, itu Lu Chen. Dia tidak mati, surga punya mata. Sungguh keajaiban dia, omong kosong, dia keajaiban, oke. Ketika orang-orang di pantai melihat Lu Chen berenang dengan gembira, mereka terkejut pada awalnya, seolah-olah mereka melihat hantu, tetapi setelah mereka menyadarinya, mereka bersorak dan bertepuk tangan. Awalnya, mereka mengira Lu Chen telah lama meninggal, dan tidak ada tulang yang tersisa. Air danau di Danau Wuming penuh dengan air beracun, dan merupakan racun flu yang tidak dapat disembuhkan dengan obat. Bahkan para master sekte racun datang ke sini, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan air beracun yang korosif ini. Namun, ada satu orang yang sangat yakin bahwa Lu Chen tidak akan mati, dan itu adalah master binatang wanita yang sangat cantik. Saat itu, tidak ada yang mempercayai perkataan Ming Yue, mengira Ming Yue gila. Sekarang begitu Lu Chen muncul, semua orang tahu bahwa Ming Yue tidak gila, dan dia sangat cerdas. Saat Lu Chen Yu tiba di darat, Ming Yue bergegas, mengabaikan yang lain, langsung memeluk Lu Chen, dan bahkan menangis kegirangan. Pada saat itu, wajah banyak pejuang muda berubah menjadi hijau dan hati mereka hancur. Di antara murid-murid dari berbagai sekte, bukan berarti tidak ada pejuang wanita, dan ada juga yang cantik. Namun para pendekar wanita itu ibarat dedaunan hijau di hadapan bulan cerah, yang hanya bisa memancarkan keindahan bulan cerah. Dalam perjalanannya, banyak sekali pejuang muda yang mengagumi Ming Yue. Jika Ming Yue tidak dilindungi oleh sekelompok besar master binatang, dan hantu mati Sun An ada di sana untuk menjaganya, mereka akan pergi untuk menyatakan cinta mereka. Di antara mereka, ada murid Xuantian Daozong dan Wu Liangzong, termasuk Kuan Yan dan Wang Lue. Namun, hanya mereka yang berasal dari sekte pengendali binatang yang mengetahui bahwa Lu Chen adalah tunangan Ming Yue. Orang-orang dari sekte lain tidak mengetahui hal ini, mereka hanya melihat bahwa Ming Yue sangat baik kepada Lu Chen, dan berpikir bahwa Ming Yue dan Lu Chen adalah teman baik, tetapi siapa tahu itu ternyata menjadi persahabatan yang super. Adat istiadat di benua Yuanwu sangat konservatif, bahkan bagi para pejuang, pria dan wanita tidak diperbolehkan berciuman, kecuali mereka adalah pasangan Tao.
Ming Yue berani memeluk Lu Chen secara penuh, bagaimana hubungan ini bisa dijelaskan dengan jelas. Lantas, bagaimana agar para pengagum tersebut tidak patah hati? Namun, sebagian besar pejuang muda lebih berpikiran terbuka, dan dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka untuk menebus patah hati mereka. Bagi mereka, Lu Chen adalah orang kuat kelas 1, dan dia tidak akan menerima bantahan apapun. Wajar jika wanita cantik pantas mendapatkan pria kuat. Sebaliknya, para pejuang wanita itu memiliki pendapat yang bagus. Lu Chen tidak hanya kuat, tetapi juga anak laki-laki tercantik di antara penonton. Mereka sudah jatuh cinta pada Lu Chen, dan diam-diam mereka setuju. Mereka tidak pernah menyangka bulan cerah akan muncul di tengah jalan, namun bulan cerah itu begitu indah sehingga jika mereka tidak cemburu, akan ada hantu. Apa bagusnya bulan terang itu? Selain cantik dan berbuat kriminal, kelebihan apa yang dia punya? Dari segi ranah, dalam hal kekuatan tempur, mereka lebih dari 100 kali lebih maju dari Ming Yue. Lu Chen benar-benar punya andil dengannya, dia benar-benar buta. Ming Yue, di masa depan, ketika kamu memikirkan sesuatu dan melakukan sesuatu, tidak bisakah kamu bertindak ekstrim? Lu Chen tidak mendorong Ming Yue menjauh, tapi menepuk bahunya dengan lembut, berkata begitu. Ming Yue berbaring di bahu Lu Chen, terisak dan merespons. Beberapa hal belum terjadi, tapi kamu akan mati. Itu akan membuatku takut setengah mati. Lu Chen berkata lagi. Ming Yue masih terus merespons seperti ini. Ngomong-ngomong, murid dari berbagai sekte berkumpul di Danau Wuming. Apakah ada peluang di sini? Lu Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Ming Yue sepertinya belum bisa bereaksi, dan masih merespons seperti ini. Kesempatan apa? Lu Chen bertanya lagi. Baru kemudian Ming Yue kembali sadar, dan berkata, saya mendengar bahwa Danau Wuming adalah kunci menuju alam rahasia Xingluo. Danau Wuming memiliki mekanisme, dan siapapun yang melanggar mekanisme tersebut akan mendapat peluang besar. Dari siapa kamu mendengarnya? Tetua sekteku. Sekte lain juga tahu. Yah, kita semua tahu bahwa ini adalah rahasia umum, jadi setiap kali alam rahasia bintang Luo dibuka, orang yang masuk harus pergi ke Danau Wuming terlebih dahulu. Jadi, mekanisme apa yang dimiliki Danau Wuming? Saya tidak tahu. Belum ada yang pernah menemukannya. Mereka semua datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa para murid dari berbagai sekte datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan dan menemukan lokasi institusi tersebut. Namun, mereka semua mencarinya di tepi danau. Apakah ada burungnya? Jika Anda tidak pergi ke dasar danau, bagaimana Anda bisa melihat susunan organ? Tak heran, telaga itu beracun, dan dasar telaganya dingin, siapa yang bisa turun? Setidaknya tidak di alam abadi, tapi tidak di alam pemurnian dewa. Sangat disayangkan bahwa alam rahasia Xingluo ditekan oleh alam, dan mereka yang berada di atas alam dewa pemurnian tidak dapat masuk. Dengan cara ini, pembentukan organ tersebut tidak akan pernah ditemui oleh siapapun. Sangat disayangkan alam rahasia Xingluo bertemu dengannya, orang aneh yang kebal terhadap semua racun dan memiliki kemampuan menahan dingin, sehingga susunan mekanisme tidak dapat menyembunyikannya. Lu Chen, selamat, kamu lolos dari kematian. Wan Yan berjalan mendekat dan berkata. Saat Lu Chen hendak menjawab dengan santai, Wang Lue juga datang dengan tatapan sangat bingung. Lu Chen, air danau itu beracun. Bagaimana kamu bisa melarikan diri setelah tinggal di danau begitu lama? Aku juga tidak tahu. Aku hampir mati diracun, tapi aku tetap hidup kembali. Lu Chen berkata begitu. Air danau ini bahkan bisa meracuni besi hitam, kenapa tidak meracunimu sampai mati? Wang sedikit mengernyit dalam-dalam. Mungkin aku lebih beracun. Lu Chen tersenyum. Pada saat ini, seseorang sedang berjongkok di tepi danau, memainkan sesuatu, dan berteriak, semuanya, cepat datang, racun di danau sepertinya telah hilang. Begitu kata-kata itu selesai, semua orang berpaling dari Lu Chen atau Ming Yue dan bergegas ke danau. Setelah itu, hanya ada dua orang yang tersisa di pantai, Lu Chen dan Ming Yue. Ikut denganku, Lu Chen berkata pada Ming Yue. Ming Yue segera mengangguk. Apakah kamu tidak bertanya, kemana kamu akan pergi? Lu Chen berkata dengan aneh. Kemanapun aku pergi, aku akan pergi. Ming Yue berkata dengan tegas. Hei, kamu benar-benar. Lu Chen tersenyum kecut, lalu berkata, pergi ke Feilong dan yang lainnya, mereka sedang berburu di daerah Wansu,
beritahu teman-teman muridmu, dan dapatkan perahu untuk menyeberangi sungai di dekat jalan. Ming Yue mengangguk, dan segera lari, mencari rekan untuk menjelaskan. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Master Sekte Pengendali Binatang, identitas dan statusnya sangat penting. Jika dia tiba-tiba menghilang, murid-murid dari Sekte Pengendali Binatang itu akan menjadi gila. Tidak lama kemudian, Ming Yue kembali dan meninggalkan Danau Wuming bersama Lu Chen. Alasan mengapa Lu Chen ingin membawa Ming Yue pergi adalah karena dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Ming Yue, tetapi Fei Long harus membantunya. Di pinggir area kehidupan, saat menyeberangi sungai, Ming Yue mengeluarkan perahu kokoh dari luar angkasa, dan langsung menyeberangi sungai dengan perahu. Kembali ke daerah Wanzhou, saya menemukan Legiun Zelot, dan saya melihat Fei Long dan yang lainnya mendapatkan panen yang bagus. Puluhan ribu binatang buas di awal tahap ketujuh menumpuk seperti gunung, dan darah binatang buas itu habis, semuanya ada di tangan Quan Sheng. Tapi puluhan ribu pil binatang dikumpulkan di tangan Fei Long. Perut Xiao Yu membengkak setelah makan, dan dia hampir berubah menjadi babi gemuk, tetapi dia sangat bersemangat melihat Lu Chen kembali, dia bergegas dan hampir menjatuhkan Lu Chen. Xiao Yu, Ming Yue sangat senang melihat binatang kelahirannya, dan bergegas memeluknya. Hanya saja Xiao Yu telah tumbuh dewasa. Panjangnya beberapa kaki dan tinggi 1 kaki, dan Ming Yue tidak bisa lagi memeluknya. Xiao Yu dan Ming Yue memiliki takdir, dan mereka memiliki kasih sayang khusus pada Ming Yue, jadi mereka secara alami sangat dekat dengan Ming Yue. Harimau ramping, kemarilah. Lu Chen melambaikan tangannya, dan harimau ramping yang telah lama ditunggu-tunggu segera berlari ke arahnya. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Lu Chen meraih Chaos Orb, mengeluarkan pilar raksasa, dan melemparkannya ke tanah. Slender Tiger melangkah maju untuk melihatnya, dan segera menjadi bersemangat. Pilar tersebut memiliki garis dan rantai rune, inilah pilar mekanismenya. Di sini, Fat Dragon datang. Dia melirik pilar besar itu, dan sangat bersemangat hingga dia begitu bersemangat saat itu juga, ya Tuhan. Pilar ini terbuat dari besi peri, bahan dari senjata suci. Begitu banyak besi peri yang dibuat itu. Pilar sebesar itu pasti berbobot miliaran kati, bukan? Ditambah dengan pil binatang tingkat ke-7, saya dapat mengeluarkan banyak artefak suci, dan sebagian besar legiun fanatik dapat menggunakan artefak suci. Petik 2. Apa yang dilakukan kebanyakan orang? Saya ingin semua orang menggunakan artefak suci. Lu Chen berkata. Petik 2. Untuk semua orang, Beast Pil sudah cukup, tetapi Immortal Iron sepertinya tidak cukup. Fei Long memeluk pilar besar itu dan menolak untuk melepaskannya, seperti memeluk paha wanita, dan sangat mabuk, miliknya ekspresi membuat orang merasa sedikit mual. Selain itu, Lu Chen mengeluarkan ke-6 pilar raksasa yang tersisa, langsung mengejutkan Fei Long. Setelah beberapa saat, Fat Dragon sadar dan segera mengeluarkan sesuatu dari cincin interspatial. Lalu, meja pengecoran besar dan banyak peralatan pengecoran ditempatkan di depan Lu Chen. Saya, kastor nomor 1 di dunia. Fei Long mengangkat palu hitam, mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Bentak, Lu Chen memukul kepala Fat Long dengan mudah. Ini pilar mekanismenya. Kamu tidak bisa membongkar pilar itu sampai Souhu mengerti apa yang ada di dalamnya. Ah, baiklah, macan ramping, cepatlah, aku tidak sabar. Fat Long menyentuh kepalanya, dan mendesaknya. Namun ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa desakannya tidak diperlukan, karena Slender Tiger telah membawa gulungan perkamen dan sedang menyalin sesuatu pada pilar. Fat Dragon melangkah maju untuk melihatnya, dan melihat Slender Tiger menggambar garis pada pilar di perkamen, dan juga menyalin rune tersebut untuk penelitian di masa depan. Salinan cepat, setelah menyalin pilar ini, saya akan merobohkan pilar tersebut dan mendapatkan cetakan besi abadi. Kata Fei Long, kenapa kamu terburu-buru? Aku tidak menyalin. Sambil menyalin dengan cepat, Slender Tiger berkata dengan penuh semangat, garis dan tanda pada pilar mekanisme berasal dari zaman kuno, dan memiliki makna mekanisme yang mendalam, yang telah lama hilang. Selama saya meluangkan waktu untuk mempelajarinya, saya akan dapat melakukannya pahami misteri ini, dan kekuatan organ tubuhku akan meningkat berkali-kali lipat saat itu. Kalau begitu, selamat karena mendapat kesempatan besar. Lu Chen tersenyum. Terima kasih bos. Souhu berkata dengan penuh syukur, jika Lu Chen tidak membawa kembali pilar-pilar ini, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan ini? 1 jam kemudian, harimau kurus selesai menyalin pola dan tanda pilar,
dan naga gemuk tidak sabar untuk merobohkan pilar tersebut. Jangan khawatir, aku akan memberimu banyak peri besi, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Kata Lu Chen, harimau kurus akan menyambar. Fei Long dengan cepat mengatakan bahwa Slender Tiger adalah pembuat mekanisme, dan banyak bahan yang digunakan untuk membuat mekanisme sama dengan bahan coran. Menjadi institusi bukan tentang membuat senjata, jadi tidak perlu terlalu banyak. Ada begitu banyak peri besi di 7 pilar, dan kamu tidak bisa menggunakannya. Kamu cukup memberiku 1 miliar kati. Zhou Hu berkata sambil menyalin sesuatu. Benar saja, singa membuka mulutnya dan membayar kembali 1 miliar kati. Bisakah kamu menghabiskan 1 miliar kati? 500 juta hampir sama. Kata Fei Long tidak puas. Oke, berhentilah berdebat, dan bantu aku menempa bejana suci dulu. Kata Lu Chen. Saudaraku, aku ingin mengupgrade kualiku, bisakah kamu menunggu? Kata Fei Long, jangan terburu-buru membuat kualimu, aku punya sesuatu yang bagus untuk membuatkan kuali untukmu. Apa terburu-buru? Berikan untukku dulu, lalu aku akan membuatkan pil binatang kuasi ke-8 untukmu. Lu Chen menyingkirkan pil binatang kuasi ke-8, dan membiarkan Fei Long melakukan apa-apa, lalu mengeluarkan pil binatang tingkat akhir tingkat ke-7, dan melemparkannya ke Fei Long. Pil binatang urutan ke-7 diambil dari laba-laba beracun berkepala hijau berkaki 8. Laba-laba beracun berkepala hijau berkaki 8 di akhir tahap ke-7 adalah binatang kelahiran Wei Qingshan, tapi sayang sekali ia kini telah menjadi bahan pengecoran. Tempa pedang suci, Ming Yue akan menggunakannya. Kata Lu Chen, ternyata untuk adik iparku, tanya Mao, aku lempar sekarang, segera lempar, segera lempar. Naga gemuk berteriak kegirangan. Sebelum kastanya Lu Chen terjatuh, dia bergegas pergi, mengambil peralatan khusus, memotong pilar, melepas 2 juta kati besi peri, dan memasukkannya ke dalam panci panas untuk dilebur. Macan ramping dan yang lainnya menyalin pola dan rune dari semua pilar, mempelajarinya, dan kemudian memberitahu Lu Chen bahwa formasi mekanisme yang dibentuk oleh 7 pilar mekanisme ini memang digunakan untuk pengurungan. Hanya saja susunan mekanisme ini hanyalah sebuah saklar, dan target pemenjaraannya bukan pada susunan mekanisme tersebut, melainkan di tempat lain. Lu Chen mengambil 7 pilar mekanisme, memecahkan susunan mekanisme, membuka saklar, dan mengungkap benda-benda yang dipenjara. Namun, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dipenjara di alam rahasia Xingluo, dan Zhou Hu tentu saja tidak tahu apa itu. Itu pasti sebuah peluang yang berhubungan dengan mekanik. Slender Tiger sangat yakin. Kamu sudah mendapat kesempatan, apakah kamu masih menginginkannya? Lu Chen terkekeh, bagaimana bisa ada begitu banyak peluang untukmu? Kamu benar-benar ingin menjadi gila. Salah, saya ingin meningkatkan kekuatan mekanisme dan menjadi gila. Harimau ramping berkata begitu. Intinya saya ingin tahu di mana organnya rusak, di mana tempat kurungannya. Lu Chen bertanya, garis-garis pada pilar sudah memiliki petunjuk. Kata harimau ramping. Lu Chen tercengang, garis-garis itu dipelintir dan dipelintir, tetapi semuanya memiliki makna yang dalam, di mana ada petunjuknya. Faktanya, itu adalah pola mekanisme, dan hanya ahli mekanisme yang dapat memahaminya. Melihat Lu Chen tidak mengerti, Slender Tiger dengan cepat menjelaskan, ada petunjuk dalam pola mekanisme 7 pilar, yaitu aura. Menurut tebakan saya, benda-benda yang dipenjara oleh susunan mekanisme seharusnya berada di tempat dengan aura paling banyak. Bos, kenapa tidak bawa saya ke sana? Jika ada mekanisme di sana, saya bisa bantu Anda memecahkannya. Slender Tiger juga melihat ke peta, dan berkata begitu. Dia tahu bahwa sebagian besar benda yang dipenjara oleh susunan mekanisme adalah harta karun, dan Lu Chen pasti akan pergi ke sana. Buka matamu, lalu lihat tanda di area aura. Lu Chen berkata dengan marah. Slender Tiger melihat lebih dekat, dan ekspresinya langsung berubah, karena area aura ditandai, sangat berbahaya. Dengan kata lain, area aura penuh dengan binatang buas di akhir urutan ke-7, dan bahkan mungkin ada binatang kuasi ke-8. Bahkan jika Lu Chen memasuki area seperti ini, akan sulit baginya untuk masuk. Bagaimana Slender Tiger sampai di sana? Zhou Hu baru berada di tahap ke-8 dari alam Xuanming, dan binatang buas manapun di tahap akhir dari tahap ke-7 dapat mencabik-cabiknya. Dia pergi bukan untuk membantu Lu Chen, tapi untuk menyeret Lu Chen jatuh. Apakah kamu masih pergi? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Lupakan saja,
Semoga bos beruntung. Harimau kurus itu sedih. Semoga beruntung, semua keberuntungan hampir hilang. Lu Chen menghela nafas dan berkata begitu. Lu Chen, ada apa? Ming Yue di sebelahnya bingung, dia cukup baik, dia bahkan tahu di mana dia mencari, bagaimana dia bisa kurang beruntung. Meskipun area aura sangat berbahaya, dengan kekuatan tempur Lu Chen, monster di akhir level ke-7 tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan level kuasi ke-8 bisa membunuh mereka, jadi kenapa harus menghela nafas? Tidak apa-apa, aku hanya merasa keberuntungan datang terlalu cepat dan berjalan terlalu cepat. Lu Chen berkata begitu, tapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena kenyataannya, cairan sari roh hampir habis. Dia bersenang-senang membunuh monster di tepi danau Wuming, tapi dia juga meminum cairan esensi roh dengan sangat cepat. Di akhir pertempuran, hanya ada sedikit cairan esensi roh yang tersisa di botol kristal, dan harganya terlalu mahal. Tetapi tidak ada cara lain, bahkan jika Anda meminum cairan esensi ilahi roh cahaya, Anda dapat menyelamatkan Ming Yue, Xuan Tiantongmen, dan murid dari berbagai sekte, itu semua sepadan. Tapi masalah ini tidak bisa membuat Ming Yue tahu. Jika Ming Yue tahu bahwa dia tidak memiliki banyak esensi spiritual untuk membela diri, pasti ada banyak hambatan yang mencegahnya pergi. Karena ini bukan alat casting badge, Fei Long berkonsentrasi pada casting pedang suci, dan ada pemula yang membantunya, jadi kecepatan casting pedang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pedang suci dilemparkan. Pedang itu berbobot 2 juta kati, itu adalah senjata suci tingkat atas, dan kualitasnya lebih tinggi dari pedang suci di tangan Sang Guan Jin. Terima kasih, naga gemuk. Ming Yue mengambil alih pedang suci itu, dengan penuh kegembiraan. Dengan pedang suci berkualitas tinggi di tangannya, dia dapat menampilkan kekuatan Broken Moon dengan lebih baik, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Kenapa dia tidak bahagia? Oke, kalian terus berburu di sini, aku siap keluar. Lu Chen melambai kepada Sang Guan Jin, dan bertanya, ada tempat yang sangat cocok bagimu untuk menyadari pedang, apakah kamu ingin pergi? Yang dimaksud Lu Chen adalah hutan di area kehidupan. Ada nafas kehidupan yang tiada habisnya di sana, yang membuat orang merasa nyaman. Itu jelas merupakan tempat yang bagus untuk pencerahan, dan sangat cocok bagi Sang Guan Jin untuk menyadari pedangnya. Yang paling penting adalah hanya ada satu danau tak bernyawa paling berbahaya di kawasan kehidupan. Tidak ada binatang buas atau perangkap di kawasan hutan. Selama dia tidak bertemu monster kuat, Sang Guan tidak akan berada dalam bahaya. Namun, kelompok monster itu dikalahkan, lebih dari separuhnya mati, dan yang selamat melarikan diri. Hutan di kawasan kehidupan masih cukup aman. Tentu saja, mata Sang Guan Jin berbinar. Xiao Yu, ikut aku. Lu Chen berbalik, dan dengan lambaian tangannya, Xiao Yu melepaskan diri dari genggaman Ming Yue dan melompati. Ming Yue hendak mengikuti, tapi dihentikan oleh Lu Chen. Aku tidak di sini, Xiao Yu tidak ada di sini, Sang Guan Jin tidak ada di sini, tidak pantas bagi legiun tanpa kekuatan tempur yang kuat. Begitu sesuatu terjadi di daerah Wanzhou, atau binatang buas tingkat menengah ke-7 muncul, jika tingkat evolusinya tinggi, saudara-saudara mungkin tidak dapat mengatasinya. Lu Chen berkata begitu. Saya tinggal. Ming Yue mengerti maksud Lu Chen, dan bersedia untuk tinggal dan mengawal legiun fanatik. Bagaimanapun, Ming Yue secara resmi adalah orang kuat di alam abadi. Meskipun dia hanya 1 yuan, dia mendapat bantuan dari unicorn api, dan dia juga memiliki keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat langit, jadi kekuatan tempurnya secara keseluruhan sangat kuat. Bahkan jika monster tingkat menengah tingkat ke-7 yang kuat muncul, dengan kerjasama seluruh pasukan fanatik, dia bisa membunuhnya. Mengenai apakah akan ada binatang buas tingkat ke-7, Lu Chen ini tidak khawatir, karena tidak ada binatang buas tingkat tinggi di daerah Wanzhou. Terlebih lagi, kawasan Wanzhou adalah tempat dengan peluang kecil, dan tidak akan ada yang datang ke sini. Kali ini, dengan Xiao Yu mengusir binatang buas di sungai, tidak perlu menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai, dan kecepatannya lebih cepat dengan berjalan langsung dari dasar sungai. Mengawal Sang Guan Jin ke area kehidupan, Sang Guan Jin memasuki hutan sendirian. Dan Lu Chen menyeberangi sungai dan pergi, membawa Xiao Yu ke area energi spiritual. 695. Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Area aura, yang terletak di tengah alam rahasia bintang Luo, juga merupakan area terluas.
Di area energi spiritual yang kaya seperti kabut tipis, menutupi seluruh area dengan kuat. Namun di dalam kabut tipis, terdapat aura pembunuh yang tak terlihat dan aura binatang yang kuat, semuanya memperingatkan bahwa tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Hanya sungai yang mengelilingi area aura, selalu ada bayangan gelap di bawah air, dan aura binatang itu melonjak. Saat menyeberangi sungai, Xiaoyu sangat ragu-ragu, dengan ekspresi panik di matanya, dan dia enggan untuk masuk ke dalam air. Setelah melintasi begitu banyak sungai, ada juga banyak binatang buas urutan ketujuh di dalam air. Xiaoyu tidak peduli sama sekali, dan mengusir binatang buas itu ketika dia masuk ke dalam air. Namun sesampainya di sini, Xiaoyu tidak mau masuk ke dalam air. Pasti ada yang salah dengan sungai ini. Lu Chen tidak ingin Xiaoyu berada dalam bahaya, jadi dia meminta Xiaoyu kembali ke Chaos Orb, mencari tahu rantai rune air yang memiliki arti mendalam untuk keluar dari air, memberkatinya, menelan pil napas tersembunyi, dan menyeberanginya, sungai itu sendiri. Begitu masuk ke dalam air, ia menyatu dengan air dan berubah menjadi aliran air yang mengalir deras ke tepian seberang. Ada cukup banyak binatang buas di akhir tahap ketujuh di sungai, semuanya adalah ular air yang ganas, masing-masing panjangnya 10 kaki, berenang di sekitar Lu Chen, yang sangat menakutkan. Meskipun ular-ular buas di dalam air itu ganas, jika mereka 1 lawan 1 atau 1 lawan 2, Lu Chen dapat dengan mudah menjatuhkan mereka, dan dia dapat membunuh mereka 2 kali dengan Zantian. Namun, begitu kawanan ular liar berkerumun, Lu Chen tidak bisa mengatasinya. Zantian bukanlah keterampilan membunuh kelompok, tetapi Xing He adalah. Masalahnya adalah ranah Lu Chen tidak tinggi, dan kekuatan galaksi yang dia hancurkan terbatas. Itu tidak dapat mengancam binatang buas tingkat akhir sama sekali, dan bahkan binatang buas tingkat menengah sudah cukup, tergantung pada evolusi binatang buas tekanan. Tiba-tiba sungai menjadi deras, dan ular-ular liar di sekitar air menjadi panik, dan melarikan diri dalam sekejap. Tidak lama kemudian, terdengar nafas binatang yang menakutkan, dan seekor ular air besar muncul. Ular liar di dalam air memiliki panjang lebih dari 20 kaki, dengan lidah sepanjang 10 kaki, dan matanya suram, dengan tatapan licik di matanya. Kuasi ke-8. Pantas saja Xiaoyu menolak masuk ke dalam air, karena dia takut dengan ular buas kuasi ke-8 di sini. Namun, Lu Chen tidak takut, dan sedikit senang. Tidak banyak yang tingkat kuasi ke-8. Setelah memasuki alam rahasia Xing Luo, selain binatang perang Sun An, kera emas berlengan 8, ular liar di dalam air ini adalah ular kedua yang ditemui Lu Chen. Pil binatang kuasi ke-8 jelas merupakan hal yang bagus. Pil binatang kera emas berlengan 8 diberikan kepada Fei Long untuk dibuat pot. Jika dia mendapatkan yang lain, palu raksasa berbunga-bunga itu bisa ditingkatkan. Di antara seluruh pasukan fanatik, Ruhua adalah orang kuat, yang mengembangkan keterampilan meruntuhkan langit. Dia sangat haus akan senjata, dan kebutuhan senjatanya bahkan lebih tinggi daripada sangguan jin. Apalagi kualitas senjatanya secara langsung mempengaruhi kekuatan tempur Ruhua. Ruhua, sebagai tulang punggung Legiun Fanatik, juga merupakan garda depan, dan Lu Chen bersedia mengeluarkan banyak sumber daya untuk mengolahnya. Bukan karena Lu Chen tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi keterampilan tempurnya yang hebat, persyaratan kualitas senjatanya tidak terlalu tinggi, dan dia masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan pedang panjangnya. Ular liar di dalam air berenang mendekat sambil menjulurkan lidah ularnya yang panjang, bertanya-tanya, terutama tertarik dengan aliran air, seolah merasakan sesuatu yang aneh, namun tidak menemukan apapun. Sepasang mata ular menunjukkan keraguan. Saat ular liar di air berenang melewati Lu Chen mengeluarkan botol kristal, dan hendak meminum air ajaib dan mengonsumsi pil energi spiritual untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup, dan kemudian melakukan serangan. Tidak peduli seberapa ganasnya ular liar di dalam air ini, apakah ia lebih kuat dari kera emas berlengan 8, Lu Chen tidak peduli. Tingkat kuasi ke-8 adalah tingkat kuasi ke-8, jika ia bukan binatang buas tingkat 8 yang sebenarnya, ia tidak akan sekuat itu. Selama kamu mengorbankan pedang ketiga Zantian, di bawah level ke-8, kamu pasti akan mati. Saat berikutnya, ketika air kembali deras, ekspresi Lu Chen berubah, dan dia segera membatalkan rencana penyerangan. Dua ular air besar lainnya berenang mendekat, dan mereka ternyata berada di urutan ke-8. Memotong satu saja sudah cukup, bagaimana cara memotong 3? Tidak ada cara untuk memotong 3.
Lu Chen tiba-tiba merasa bahwa hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ada 3 pil binatang kuasi tingkat 8 di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Namun, rasa sakit tetaplah sakit, dia tetap harus mempercepat renangnya dan keluar dari tempat sialan ini secepatnya. Ketiga ular liar di dalam air itu berperingkat terlalu tinggi dan sensitif, dan mereka sudah curiga ada sesuatu yang aneh di dalam air, dan mereka mencari-cari dengan menjulurkan lidah ularnya. Jika lidah ular menyentuh sisi tubuhnya, maka ular liar yang ada di dalam air itu akan mempunyai kemampuan untuk menyeretnya keluar, dan kemudian akan terjadi masalah besar. Lu Chen menahan napas dan berenang mati-matian hingga mencapai sungai, tetapi dia tidak berani pergi ke darat, dan tetap menaruhnya di sana, terus mengisinya dengan air. Ular liar di dalam air bukanlah ikan, mereka dapat meninggalkan air dan pergi ke darat, dan kecepatannya luar biasa cepat. Begitu seseorang ditemukan di darat, kemungkinan besar ular liar di dalam air itu akan meninggalkan sungai dan bergegas ke darat untuk memakannya. Dia tidak ingin terjerat dengan 3 ular buas peringkat 8 kuasi. Dengan 1 lawan 3, tidak ada peluang untuk menang. Selain itu, area aura juga penuh dengan roh binatang, siapa yang tahu jika binatang buas tingkat tinggi lainnya akan muncul. Setelah ular liar di dalam air tidak dapat menemukan apapun dan perlahan menghilang, Lu Chen membatalkan rantai rune air dan segera berlari ke darat. Kemudian, Lu Chen menyalakan langkah ringan, dan dengan cepat memasuki area aura yang diselimuti awan, menjauh dari pantai. Setelah memasuki area aura, saya menyadari bahwa itu adalah gurun, dengan bebatuan besar di mana-mana, dan bahkan banyak gua besar. Saya tidak tahu apakah itu tempat persembunyian binatang buas. Bagaimanapun, semuanya suram, dan orang-orang tidak mau masuk menjelajah. Meskipun tempat ini terpencil, auranya sangat kaya, lebih dari 100.000 kali lipat dari dunia sekuler, bahkan melebihi puncak dari orang sungguhan yang mendominasi. Ini adalah wilayah aura yang sesungguhnya. Meski auranya banyak, Lu Chen tidak akan berkultivasi di sini, karena kondisi Lu Chen saat ini tidak sesuai. Jika Anda berlatih dengan paksa, ketiga urat naga akan menelan begitu banyak energi spiritual sekaligus, mereka pasti tidak akan bisa mencernanya, dan mereka semua akan mengalami syok. Namun, hanya karena dia tidak bisa berlatih bukan berarti orang lain tidak bisa berlatih. Dia berlatih Jiulong Gui Jue. Selama auranya cocok, dia adalah penguasa aura. Jika auranya tidak cocok, dia hanya bisa menatap kosong, itu sangat aneh. Petarung normal berbeda dari dia, dan dia bukanlah master aura besar. Tempat dengan aura tinggi seperti ini adalah tempat suci untuk bercocok tanam. Belum lagi alam abadi, bahkan alam Xuanming pun dapat dikembangkan, dan efeknya sangat bagus. Jika daerah ini tidak terlalu berbahaya, Lu Chen pasti ingin kembali dan membawa pasukan fanatik ke sana. Setelah 10 hari 8 hari pelatihan, dengan bantuan pil Jiwen Xuanming dalam jumlah besar, saya khawatir mereka semua akan menerobos ke tahap keabadian. Tidak. Aura di sini sangat tinggi, jika seseorang yang setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa berkultivasi di sini, dan dengan bantuan beberapa jenius khusus dan harta bumi, bukankah dia akan menembus tingkat pemurnian? Dewa dengan sangat cepat, dengan sekejap kepalanya, Lu Chen memikirkan seseorang, Fandang dari Wu Liangzong. Setelah orang itu memasuki dunia rahasia, dia tidak mengikuti tim untuk mencari peluang, tetapi langsung mencari tempat untuk berlatih dan menerobos. Sebelumnya, Lu Chen tidak tahu bahwa Fan Dang bersembunyi di sana untuk berlatih, tetapi sekarang dia akhirnya tahu bahwa itu pasti area aura di bawah kakinya.